Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian itu akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Al-Quran Surat Ar-Rum Surat ke-30 ayat 41. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, sejenak kita tinggalkan berbagai kesibukan duniawi kita untuk sementara waktu. Tentu saja kita menyambut seruan Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap Jumatnya, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid, yang merupakan kewajiban kita selaku kaum muslimin. Kemudian salawat serta salam teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa sebagai umatnya kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, atau suri tauladan yang terbaik bagi segala kehidupan kita. Melalui mimbar Jumat ini khatib berpesan agar kiranya bagi khatib pribadi dan seluruhnya kita yang berhadir pada kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan, terutama bagi kita yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan juga khususnya Kota Medan, beberapa waktu yang lalu kita merasakan bagaimana dahsyatnya bencana banjir dan longsor, dan bahkan banjir bandang, dan juga cuaca yang luar biasa itu menghantui dan terus memberikan dampak bagi kita di Sumatera Utara maupun juga di Kota Medan khususnya. Untuk skala yang lebih besar, baik Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh, kita dilanda oleh banjir besar, banjir bandang, dan kemudian juga tanah longsor, dan bahkan juga disertai dengan gempa bumi yang mungkin bisa dirasakan pada sebagian tempat. Ini tentu saja harus kita sikapi, terutama bahwa bencana itu apakah terjadi murni karena persoalan bencana alam,
atau disebabkan juga karena perbuatan maksiat manusia. Maka oleh karena itu pertama sekali yang ingin kita berikan di sini adalah apa yang disebut dengan bencana itu. Dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan disaster, di mana disaster atau bencana itu didefinisikan dengan istilah keadaan di mana sejumlah orang mengalami kematian, kerusakan rumah-rumah dan tempat tinggal mereka, atas suatu keadaan negatif yang berlangsung terus-menerus. Ini adalah definisi secara disampaikan dalam bahasa Inggris atau sering disebut dengan disaster. Tapi kemudian dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka menurut pakar-pakar yang atau pemerhati atau pengamat bencana, maka bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan juga individu manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan juga dampak-dampak psikologis setelah terjadinya bencana tersebut. Nah, maka oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dampak dari bencana itu bukan hanya terjadi pada manusia juga, tapi juga kepada alam ini. Bahkan bisa menimbulkan kematian, kerusakan, dan bahkan termasuk diantaranya adalah dampak-dampak psikologis dari efek bencana yang terjadi itu. Itulah definisi bencana menurut para pakar-pakar bencana. Dan kemudian kalau dalam istilah Islam kita mengenalnya dengan al-karithah. Al-karithah itu adalah keadaan yang diliputi dengan kesulitan-kesulitan. Itulah yang disebut dengan bencana. Dan oleh karena itu dalam bahasa Quran dan hadis kita juga sering menemukan kata-kata bencana digambarkan dengan banyak kata di dalam Quran maupun hadis. Misalnya saja kita mengenal kata musibah, dan ini banyak sekali ayat-ayat ini tertuang di dalam Al-Quran, seperti yang terjadi dalam ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Di mana disebutkan di situ ada kalimat yang menyebutkan allazina idza asabathum musibah. Kata-kata musibah disebutkan dengan tegas di situ. Maka musibah atau sesuatu yang menimpa itu bukan hanya diartikan secara negatif, tapi juga positif, ya. Artinya musibah itu bisa berarti hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang buruk. Tapi biasanya kalau dikaitkan dengan kata musibah, banyak berkaitan dengan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang kurang kita sukai. Kemudian kita mengenal kata bala. Bala bencana, atau sering dikaitkan dengan kalimat bala bencana atau bala. Bala itu artinya adalah bentuk ujian-ujian dari Allah. Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, agar dengan bala itu, agar dengan ujian-ujian dari Allah itu, agar dengan bencana dan musibah itu, ya, Allah ingin melihat siapa yang terbaik amalannya di antara mereka. Kemudian Al-Quran juga menyebut kata halaka atau kehancuran. Dan juga kadang-kadang Al-Quran menggunakan kata fitnah, azab, dan kemudian juga ada kata tadmir dan juga iqab yang berarti hukuman, serta nazilah, ya, juga sering dikaitkan dengan bencana. Makanya kita sering mendengar ada istilah kunut nazilah. Kunut disebabkan karena adanya bencana, karena adanya kerusakan-kerusakan. Maka oleh karena itu dilakukan hal-hal yang mendoakan
saudara-saudara kita yang terkena bencana, dan termasuk diantaranya adalah ya tentu saja mendoakan orang-orang yang pantas untuk dilaknat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita perlu memberikan pemahaman yang baik tentang bencana ini. Karena pemahaman tentang mitigasi bencana ini sangat penting bagi kita. Ada sebuah buku yang sangat bagus sekali menulis tentang fikih kebencanaan. Dan dalam buku itu kita mendapatkan gambaran yang sangat luas tentang kebencanaan itu. Karena penyusunnya bukan hanya disusun oleh para ulama-ulama dan ahli-ahli dalam bidang agama, baik dalam tafsir Quran dan hadis, tapi juga menghadirkan pakar-pakar mitigasi bencana. Mereka berbicara tentang bencana, apakah itu dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dari Basarnas, dan kemudian juga dari lembaga-lembaga lainnya, terutama yang berkaitan dengan lembaga resiliensi bencana. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita umat Islam dan kita semuanya manusia ini perlu yang memahami apa yang disebut dengan mitigasi bencana. Artinya apa? Kita perlu punya pemahaman, terutama yang punya kewenangan terkait misalnya dengan pemerintah yang punya kewenangan besar untuk mencegah terjadinya bencana. Yang pertama dalam mitigasi bencana itu adalah, pertama harus dipahami apa itu makna bencana. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan sebelum terjadinya bencana ada pemetaan daerah-daerah rawan bencana. Dan bahkan menurut buku tersebut dalam fikih kebencanaan, Indonesia termasuk yang disebut dengan Ring of Fire. Indonesia adalah negara yang memang punya rentan yang sangat tinggi terhadap bencana, mulai dari Sabang sampai Merauke. Apakah itu dalam bentuk gempa bumi karena ada lempengan-lempengan yang berada di perairan-perairan Indonesia. Kemudian juga punya potensi banjir bandang, longsor karena banyaknya pohon-pohon atau gunung-gunung yang ada di sekitar kita. Kemudian juga ya kondisi cuaca dan udara. Sehingga kalau kita memahami dan menyadari bahwa negara kita ini rawan bencana, maka paling tidak kita perlu melakukan persiapan-persiapan. Tentukan daerah-daerah rawan bencana itu yang mana. Dan kadang-kadang ketika itu sudah terjadi kita baru menyesal. Ternyata kalau kita petakan dulu di mana daerah-daerah rawan bencana, maka akan dilakukan upaya-upaya preventif, upaya-upaya pencegahan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan atau simulasi-simulasi. Bagaimana kalau misalnya terjadi banjir, bagaimana cara menyelamatkannya? Bagaimana kalau kita misalnya terjadi gempa bumi dan berada di tempat ketinggian? Bagaimana caranya kita bisa selamat dari situ? Itu perlu pelatihan-pelatihan. Perlu pemahaman-pemahaman yang utuh tentang bagaimana mempersiapkan dalam menghadapi bencana yang sudah pasti akan melintasi wilayah-wilayah yang kita diami dan kita tempati. Nah, ketika bencana itu terjadi dan saat bencana sedang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Misalnya tanggap darurat atau tanggap bencana. Kita langsung melakukan satu aksi. Bagaimana melakukan pertolongan-pertolongan dengan cepat. Misalnya saja pada waktu banjir kemarin itu, kita bisa melihat bagaimana ada orang yang mungkin terjebak di rumahnya sendiri, sementara airnya sudah sampai atap. Dan kemudian di daerah-daerah banjir tersebut mereka tidak mendapatkan tempat pengungsian dan belum terevakuasi. Dan kemudian mereka dalam keadaan lapar. Bukan memberikan bantuan beras, bukan memberikan bantuan dalam arti sekotak atau berapa kotak Indomie, tapi justru kita harus memberikan bantuan makanan-makanan siap saji. Karena yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah makanan yang siap saji,
untuk bisa mereka rasakan untuk mengatasi kelaparan mereka. Ini semuanya saat terjadi bencana itu memang harus betul-betul dipersiapkan. Ada namanya manajemen bencana. Dan kalau ini tidak dimiliki oleh pemerintah, tidak dimiliki oleh badan-badan yang berwenang yang mengurusi masalah kebencanaan, yang terjadi akan semakin banyak korban-korban yang jatuh dan korban-korban yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana saat sesudah terjadinya bencana yang akan menimbulkan dampak-dampak. Misalnya saja ada dampak psikologis, ada orang yang traumatis, membayangkan bagaimana banjir bandang menghantam rumahnya dan keluarganya. Ada juga dampak traumatis misalnya dari peristiwa gempa, mereka sangat ketakutan dengan setiap goyangan-goyangan bumi ini. Maka mereka perlu rehabilitasi, mereka perlu recovery, mereka perlu diberikan bantuan-bantuan terutama bagaimana mengatasi pasca musibah tersebut. Nah, maka oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bisa lihat bagaimana dampak sekarang. Kalau memang betul-betul pemerintah betul-betul siap, maka tidak akan terjadi dampak sesudah bencana, antrian-antrian panjang BBM. Kalau mereka sudah diingatkan oleh BMKG, oleh badan-badan yang berwenang, dan bakal terjadi banjir besar, dan kemudian akan terjadi putusnya saluran-saluran darat yang bisa menghubungkan, maka kalau ini tidak dipersiapkan dengan baik, inilah yang bisa kita saksikan, inilah yang bisa kita lihat akibat tidak terjadinya bagaimana penanganan manajemen bencana yang baik. Nah, maka oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketika kita bicara bencana bukan hanya dalam persoalan-persoalan memanage bencana itu dengan sebaik-baiknya, tetapi juga menyangkut pada hal-hal yang mencakup aspek-aspek ibadah ketika kita berada dalam lokasi-lokasi bencana. Islam sangat mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu mengandung beberapa prinsip. Yang pertama adalah prinsip taisir, memberikan kemudahan-kemudahan saat ibadah di saat bencana tersebut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuanmu, dan kemudian yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hendak menjadikan kamu mudah, bukan menjadikan kamu susah. Maka oleh karena itu ada bagaimana kita beribadah saat bencana-bencana terjadi. Maka tentu mulai dari cara bersuci kita diberikan kelonggaran, keringanan, ya, misalnya tidak bisa bersuci dengan air karena mungkin air banjir itu barangkali kurang higienis, air banjir itu mungkin kurang memenuhi syarat-syarat fikih yang sempurna, maka dianjurkan dan dibolehkan untuk kita untuk bertayamum. Tidak itu saja, bahkan sholat yang barangkali ketika kita melaksanakan sholat dalam pakaian-pakaian yang mungkin hanya satu di badan, mungkin sudah kena air banjir, mungkin sudah kena najis, dan di saat itu kita sudah masuk waktu sholat dan kita berusaha untuk bisa beribadah, maka sahkah sholat dalam keadaan pakaian seperti itu? Sering kadang-kadang ada orang mengatakan pakaian saya kotor, saya nggak bisa sholat, harus bersih, padahal situasinya dalam situasi yang sangat darurat. Maka sekali lagi ajaran Islam memberikan kemudahan, boleh sholat dalam keadaan seperti itu. Ditambah lagi mungkin karena bencana tadi, karena ada musibah, pakaian kita koyak-koyak, dan bahkan mungkin ada yang membuka sedikit aurat kita. Dan sementara ibadah juga, ketaatan kepada Allah juga harus tetap dilaksanakan, maka kita boleh menggunakan pakaian tersebut. Dan bahkan sholat kita pun boleh dijamak, terutama bagi yang nggak sulit mendapatkan akses ke masjid, kita bisa sholat seperti biasanya. Tapi bagi orang yang mungkin terkepung, dia nggak bisa keluar dari tempat tersebut, maka dia boleh menjamak sholatnya, baik itu saat dalam keadaan banjir atau dalam keadaan evakuasi yang terjadi. Maka Islam memberikan tuntunan-tuntunan ibadah di saat sedang terjadinya musibah atau bencana. Dan kemudian bagaimana perlakuan kita terhadap korban-korban bencana? Ya, terutama dengan perlakuan itu, misalnya kalau dalam jumlah mayat yang besar, apakah kita mandikan seperti biasanya?
kita kafani dengan sebaik-baiknya. Dan kalau memang misalnya dalam jumlah yang amat banyak, jumlah yang besar, maka diberikan kelonggaran-kelonggaran dalam ajaran Islam untuk tidak langsung mengkafani mereka dan tidak memandikan mereka, langsung dikebumikan dan disolatkan dalam kuburan dan liang yang sangat banyak. Inilah persoalan-persoalan ibadah pada saat bencana, termasuk adalah sholat gaib bagi korban-korban yang mungkin sampai sekarang hilang dan belum ditemukan. Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah saat bencana. Dan yang terakhir tentu saja, bagaimana dana zakat. Dana zakat itu juga bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk membantu korban-korban bencana alam. Jadi bukan hanya kita semuanya umat Islam hari ini mengeluarkan sebagian kecil dari rezeki kita untuk membantu mereka, ya membantu persiapan membantu mereka yang sedang tertimpa musibah dengan sedekah-sedekah kita, dengan infak kita. Tapi dana zakat pun itu bisa digunakan terutama untuk penanggulangan bencana yang sedang terjadi ini. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ya ini semuanya terjadi tentu karena akibat ulah tangan manusia. Tidak akan terjadi banjir itu kalau tidak terjadi illegal logging. Tidak akan terjadi itu kalau terjadi pembalakan liar akibat dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, maka ini tentu saja akibat dari itu semua adalah banjir bandang dan air hujan yang turun terus-menerus yang katanya rahmat, dan memang hujan adalah rahmat. Tapi kenapa bisa jadi bencana? Itu disebabkan bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tapi justru karena ulah-ulah tangan manusia, baik kerusakan-kerusakan yang dibangun, baik di darat maupun di lautan itu sendiri. Jangan pernah menyalahkan Allah bahwa Allah tidak adil dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menjadikan bencana itu bagian dari introspeksi diri kita, bagian dari upaya kita memperbaiki dan menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pemimpin di bumi ini untuk memakmurkan dunia, untuk memberikan kebaikan pada alam ini, bersahabat dengan alam. Sehingga insya Allah bencana, kalau kita mampu mengatur dengan sahabat dengan alam, tidak akan terjadi bencana-bencana seperti itu. Barangkali inilah yang bisa khatib sampaikan pada kesempatan khutbah Jumat di siang hari ini. Mudah-mudahan bagi yang terkena musibah, yang barangkali masih di pengungsian, apalagi ada saudara-saudara kita di Aceh Tamiang yang sampai hari ini belum bisa terakses, kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan, bantuan datang dengan mudahnya ke sana. Dan kemudian ini bantuan-bantuan itu bagian dari solidaritas kita, bahwa di balik musibah dan bencana itu ternyata mendorong kedermawanan kita, mendorong empati kita untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau kamu sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96.
Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ayat ini menjadi renungan bagi kita bersama. Kalau mau ingin mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi diturunkan Allah kepada kita, kuncinya hanya dua: amanu, beriman, wattaqau, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji Allah. Tapi kalau kita selalu bermaksiat dalam arti tidak mengelola bumi ini dengan baik dan bahkan melakukan pembalakan liar, melakukan kerusakan-kerusakan ekosistem, maka yakinlah musibah, bencana apapun akan tetap terjadi kalau kita tidak sanggup menata alam ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, semoga dengan adanya musibah ini kita akan berusaha kembali kepada Allah, menjadi mukmin yang baik, menjadi mukmin yang sabar, karena pahala kesabaran itu juga luar biasa bisa kita dapatkan. Dalam arti di balik musibah yang terjadi, maka kita dituntut untuk melakukan kesabaran. Sebagaimana Rasul mengatakan, sungguh ajaib orang mukmin itu ketika mereka diuji dengan ujian yang berat, mereka bersabar, dan ketika diberikan kenikmatan, mereka bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita, mari kita sikapi bencana, sikapi musibah dengan pandangan-pandangan yang positif, bukan dengan pandangan yang negatif, terutama mempersalahkan Allah, mempersalahkan agama, atau mempersalahkan paham-paham yang tidak benar. Tapi ini disebabkan karena memang kita yang tidak bersahabat dengan alam itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbahuna sighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la zikrullahi akbar.